Shalom saudara-saudara semuanya, untuk renungan firman Tuhan pada hari ini judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Dan firman Tuhannya ada di Yohanes 8 ayat 32 yang berbunyi seperti ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari firman Tuhan yang barusan kita baca berkata gitu, hanya kebenaranlah yang dapat memerdekakan kita. Artinya hanya kebenaran yang dapat menuntun orang yang tersesat kepada jalan yang benar. Hanya kebenaran yang dapat menyadarkan orang yang sedang berada di jalan yang salah kalau dia sedang berada di jalan yang salah. Sama seperti begini, langkah awal yang membuat kita menyadari kalau kita butuh juru selamat adalah kebenaran bahwa kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Setelah menyadari kebenaran ini, lalu kita mengenal Tuhan, baru akhirnya kita sadar kalau kita butuh Yesus. Jadi kalau misalnya ada orang di sekitar kita yang sedang melakukan sesuatu yang salah, sedang berada di jalan yang salah, atau bahkan mungkin sedang tersesat, kalau kita benar-benar mengasihi mereka, seharusnya yang kita sampaikan kepada mereka adalah kebenaran, karena itu yang mereka perlu dengarkan. Aduh, tapi nanti kalau misalnya mereka tersinggung gimana ya? Ya pasti akan tersinggung, namanya kebenaran. Sebelum kebenaran itu akan memerdekakan kita, pertama ia akan menyinggung kita terlebih dahulu. Contohnya begini aja deh saudara, kalau misalnya kita ada orang yang seperti ini gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang kesulitan, kita bantu. Kalau misalnya ada orang yang kekurangan makan, kita traktir makan. Kalau misalnya kita lagi nyetir gitu, yang ada orang yang susah, kita kasih duit buat bantu mereka. Kalau kita adalah orang yang seperti itu dan kita mendengarkan khotbah atau nasihat tentang murah hati, kita nggak akan tersinggung. Kenapa? Karena kita udah menghidupi itu, kita sudah melakukan itu, jadi kita nggak akan tersinggung dengerinnya. Tapi akan sangat berbeda kalau misal kita ada orang yang seperti ini. Kita gampang emosian, gampang marah. Kalau misalnya orang nasihatin kita marah. Kalau misalnya orang beda pendapat sama kita maki-maki orang itu. Kalau kita adalah orang yang seperti itu dan kita dengerin khotbah atau nasihat tentang jadi orang tuh harus lebih sabar, kita pasti tersinggung dengar ya. Kenapa? Karena kita nggak hidupin itu. Jadi kesimpulannya yang dibutuhkan orang yang sedang tersesat itu adalah kebenaran. Bukan supaya menjatuhkan, tapi supaya menyadarkan, supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini kami bisa belajar hal baru lagi, bahwa hanya kebenaran-Mu saja Tuhan yang bisa memerdekakan kami Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami kepada segala kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami bisa sadar Tuhan apa saja aspek kehidupan kami, bagian kehidupan kami yang mungkin salah, yang mungkin tersesat Tuhan, sehingga bisa dituntun Tuhan kepada jalan yang benar. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.